Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun langkah itu akan dilakukan Jokowi di pengadilan. Jadi memang independen, tidak harus dokumennya tapi formular. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua. Nanti akan saya. Mas boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Andi Azwan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nggak, itu saya harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Saya juga tahu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Very basic question. kali ini saya dapat dari beliau untuk Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkep basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak. Jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan pada saat ini banyak sekali komentar-komentar dan tanggapan netizen di sini daripada cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, kawal terus kita akan melihat bagaimana komentar-komentar netizen tersebut. Nah, di sini pertama kali disampaikan oleh Susuwandi, "Ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur." Di sini disampaikan juga oleh Yono Wakino, "Andi Aswan Termul ini asli penjilat Jokowi, ngontot nggak punya malu, pikiran Andi yang penting dapat uang." Di sini disampaikan oleh Mira Yuranti, "Mudah-mudahan semua hakim amanah seperti Bapak Hakim yang ini. Semoga Pak Hakim yang amanah selalu dilindungi Allah SWT." Disampaikan di sini oleh Samsul Huda, "Selama ini sejak tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut dan tidak ada hentinya." Disampaikan oleh Solo Siahaan, "Ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Jangan hanya omong-omong. Kalau begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata." Di sini disampaikan oleh Sugiana, "Jokowi harus dijemput paksa. Hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi." Di sini disampaikan oleh Omi Helawati, "Ini baru Pak Hakim yang amanah. Tugasnya tidak main-main. Mantap Pak, tegakkan keadilan dan kejujuran." Di sini disampaikan oleh Asmar Zidin, "Kalau hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia hukum. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan oleh Allah." Di sini disampaikan juga oleh Rini Afiati, "Gatel ke jagung sandiwara kelas tinggi. Kalau memang benar mau tegas, copot jaksa yang gak beres." Di sini disampaikan oleh Hati Waidah, "Rusuh yang buat Indonesia hancur. Para munafik tidak ingat anak cucu. Bagaimana nanti kalau dia mati? Hanya amal yang akan dibawa, padahal Allah semua harta kekayaan ditinggal." Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Yani Hamba Allah, "Kacung Jokowi otaklah di mana? Hukumnya sudah tidak menghargai pada konstitusi hukum Polri yang jangan dilindungi Jokowi agar kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebusukan Jokowi wajib hadir di pengadilan, maka Polri jangan lindungi Jokowi." Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Bang Zaiwoki, "Kalau hukum tidak tegak, bisa jadi besok-besok syarat jadi pemimpin atau wali kota hingga presiden, ijazahnya tidak harus asli, dan yang penting pintar berkebelit dan berbohong." Di sini teman-teman disampaikan lagi oleh Mas Radian, "Siapa saja yang ikut dalam kebohongan wajib dipenjara seumur hidup. Karena kalau dibiarkan orang yang seperti itu jadi perusak bangsa nantinya." Teman-teman, di sini disampaikan oleh Faiza Musa, "Ternyata masih ada penegak hukum yang jujur, mengemban amanah negara, bertanggung jawab pada Tuhannya." Teman-teman, di sini disampaikan oleh Lukman Sahar, "Lain diomong, lain dibuat. Jadi percuma negara ini sudah dihancurkan oleh mereka yang saat ini dikatakan pemimpin. Dia hanya pimpin untuk perutnya, bukan pimpin untuk memperbaiki yang salah. Tapi yang ada mereka bersama diwara demi kebusukan." Di sini teman-teman disampaikan oleh Suratman, "Jelas-jelas dari dulu kubu-kubu Jokowi maunya hanya keluar dari UGM ke polisi." Teman-teman, rekayasa seangkatan kuliah Jokowi semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong. Tapi kalau ijazah skripsi, transkripsi, Jokowi tidak bisa bohong. Sehingga Jokowi dan kubunya nggak mau nunjukin ijazah S1 di pengadilan untuk diteliti oleh berwajib yang melibatkan para terdakwa.
Ijazah S1 Jokowi palsu, lalu digunakan untuk alat yang mengadu-ngadu domba dan ancaman-ancaman pada orang-orang yang nggak mau mendukung kebohongan jahat. Licik Jokowi, waspada. Nah, teman-teman, disampaikan di sini oleh Wahyu Diayat. Saya heran sama polisi, padahal berkali-kali undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu akan merendahkan martabat Anda penegak hukum. Sampai hari ini kiamat nanti anak cucumu akan menanggung malu. Di sini disampaikan oleh Adit Tinda, mantap hakim, baru ini namanya hakim jujur. Semoga banyak hakim yang jujur lainnya Indonesia Jaya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Jaya Lautisi. Andi Azwan tidak tahu malu, sudah putus urat malunya. Termu penjilat mati-mati yang mempertahankan kebohongan. Tunggu saja azab Allah menghampiri Anda menuju Bilal Mizaki. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Gusnodo, Kapolrinya perut gajah gede banget, terlalu berlebih-lebihan makan. Cuman manusia hidup aja yang gak dimakan. Di sini disampaikan oleh Ahmad Zaha, menurut saya masalah ini simpel, kuncinya ada pada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tegas betul-betul membongkar masalah ijazah palsu ini, satu hari saja selesai. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Pandawitawan. Nah, ini baru hakim yang tidak menjual kejujuran. Kalau semua hakim seperti ini, pasti keadilan akan tegak. Disampaikan di sini oleh Surono Suro. Semoga yang bohong dan membela kebohongan, Tuhan Yang Maha Esa segera melaknat mereka dengan kembalinya ke asalnya. Amin. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Ali Hanton, merinding urat syarafku dengar dasar berbohong ternak Joko penjalan. Di sini disampaikan oleh Agus Dinarman, banyak jaksa yang tidak bermalam. Bagaimana negara menindaknya? Kebanyakan omong-omong dong, tidak ada tindakan yang nyata. Di sini disampaikan oleh Semilikit Samek, semua yang mendukung kebohongan atau kepalsuan, khususnya para aparat hukum, pecat saja. Dan sanksi hukum karena semua demi cuan hukum bisa diatur. Di sini disampaikan oleh Solisin, inilah contoh hakim yang jujur. Andai hakim kayak gini nggak bisa diintimidasi, negara akan bebas dari koruptor. Tak ada lagi main-main dengan hukum. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Solo Siahaan, Jaksa Agung hanya omong-omong. Apa enggak lihat apa yang terjadi di negara konohan ini? Disampaikan lagi oleh Audiki, saya nggak habis pikir mantan presiden melakukan pembiara terhadap carut marutnya hukum. Ayolah para penguasa, kok susah amat sih ingat akhiratmu. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali komentar dan tanggapan netizen. Tentu kita tidak mendengarkannya bersama. Nah, teman-teman, sekian saja cuplikan pada hari ini. Salam NKRI.